Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Dr. Amin Fauzi MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Rasa terima kasih kepada Bapak Amin Fauzi MPD yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi yang berjudul aliran-aliran dalam filsafat pendidikan Islam, di mana tujuan saya mempresentasikan materi aliran filsafat pendidikan Islam untuk memenuhi nilai tugas akhir sebelum ujian akhir semester. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja membahas aliran dalam filsafat pendidikan Islam. Pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan kata terapan dari filsafat yang berarti bahwa filsafat pendidikan pada dasarnya menggunakan cara kerja filsafat dan menggunakan hasil-hasil kajian daripada filsafat, yaitu berupa hasil pemikiran manusia tentang realitas, pengetahuan, dan nilai, khususnya yang berkaitan dengan praktek pelaksanaan pendidikan. Setiap aliran filsafat pendidikan memiliki 3 aspek. Yang pertama ada aspek ontologi, yang kedua ada aspek epistemologi, yang ketiga ada aspek aksiologi, di mana dari ketiga aspek ini dapat disimpulkan bahwa aspek ontologi yaitu aspek yang dapat dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan yang konkret secara kritis. Untuk aspek epistemologi memiliki sebuah fungsi di dalam filsafat pendidikan Islam, yaitu sebagai landasan tindakan manusia di kesehariannya, dasar pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sarana mengetahui kebenaran pengetahuan. Dan aspek dalam pendidikan filsafat pendidikan yang ketiga yaitu aspek aksiologi, di mana aspek ini berfungsi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Selanjutnya kita masuk ke dalam aliran progresivisme. Dalam pandangan progresivisme ini, manusia harus selalu maju atau progres, bertindak konstruktif, inovatif, reformatif, aktif, dan dinamis. Sebab manusia memiliki naluri selalu menginginkan perubahan. Menurut pandangan ontologi, kenyataan alam semesta adalah kenyataan hidup manusia. Pengalaman adalah kunci pengertian manusia atas segala sesuatu. Pengalaman manusia tentang penderitaan, kesedihan, kegembiraan, keindahan, dan lain-lainnya. Pengalaman adalah perjuangan, sebab hidup adalah suatu tindakan dan perubahan.
manusia tetap hidup dan berkembang jika ia mampu mengatasi perjuangan, perubahan, dan berani bertindak. Menurut pandangan epistemologi, pengetahuan adalah sebuah informasi, fakta, hukum, prinsip, proses, kebiasaan yang terakumulatif dalam pribadi sebagai hasil proses interaksi dan pengalaman. Pengetahuan harus disesuaikan dan dimodifikasi dengan realitas baru di dalam sebuah lingkungan. Kebenaran ialah kemampuan suatu ide untuk memecahkan masalah. Kebenaran adalah konsekuensi dari suatu ide, realita pengetahuan, dan daya guna dalam hidup. Menurut pandangan aksiologi, aliran progresivisme ini adalah nilai itu benar atau salah, baik atau buruk dapat dikatakan ada apabila menunjukkan kecocokan dengan hasil pengujian yang dialami oleh manusia dalam pergaulan manusia. Selanjutnya kita akan membahas asas-asas belajar menurut aliran progresivisme. Yang pertama, peserta didik mempunyai potensi kreatif dan dinamis sebagai bekal untuk menghadapi dan memecahkan problem-problem hidupnya dan lingkungannya. Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh guru adalah menciptakan kondisi edukatif, memberikan motivasi-motivasi, memberikan stimulus-stimulus. Dengan demikian, akal seorang peserta didik dapat berkembang dengan baik. Sekolah yang ideal adalah sekolah yang isi pendidikannya berintegrasi dengan lingkungan sekitar. Sekolah adalah bagian dari masyarakat. Sekolah harus menyajikan program pendidikan yang dapat memberikan wawasan kepada peserta didik tentang apa yang menjadi karakteristik atau kekhasan daerah tersebut. Isi pendidikan dapat disajikan dengan metode learning by doing. Artinya adalah belajar dengan melakukan. Sekolah adalah transfer of knowledge sekaligus transfer of value. Pandangan progresivisme tentang kurikulum. Kurikulum dalam pandangan ini, aliran progresivisme memandang bahwa kurikulum itu bersifat fleksibel, tidak kaku, dapat diubah sesuai perkembangan zaman, tidak terikat oleh doktrin tertentu dan dapat dievaluasi dan direvisi sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, mata pelajaran tidak terpisah, melainkan harus terintegrasi dalam kesatuan dengan tipe kurikulum. Yang ketiga, metode belajar yang diutamakan adalah problem solving dengan langkah-langkah metode ilmiah. Yang keempat, mata pelajaran yang terintegrasi akan menjadi aspek kognitif, afektif, psikomotorik anak akan berkembang dengan baik. Yang kelima, praktek belajar di laboratorium, bengkel, kebun, lapangan,
merupakan kegiatan belajar yang dianjurkan sesuai dengan prinsip belajar sambil melakukan atau learning by doing. Sekolah bertujuan menghasilkan orang yang cakap dan dapat berguna di masyarakat. Yang selanjutnya adalah aliran esensialisme. Aliran esensialisme memiliki pendapat jika pandangan yang mudah berubah, kurang terarah dan tidak pasti, perasaan yang mudah goyah yang timbul karena pendidikan yang bertumpu pada dasar pandangan yang fleksibilitas dalam segala bentuk. Menurut pandangan aliran esensial, menurut pandangan ontologi adalah suatu konsep konsepnya adalah dunia ini merupakan sebuah tatanan yang tiada celah, demikian pula isinya. Sifat, kehendak, dan cita-cita manusia harus disesuaikan dengan tatanan alam semesta. Tujuan umum yaitu manusia hidup bahagia dunia dan akhirat. Esensialisme didukung aliran realisme dan idealisme. Realisme objektif adalah berpandangan bahwa alam semesta dan manusia merupakan kenyataan yang dapat dipahami dan teratur oleh hukum alam. Idealisme objektif adalah pandangan tentang alam semesta yang bersifat menyeluruh, meliputi segala sesuatu. Epistemologi. Pribadi manusia adalah refleksi Tuhan. Manusia yang mampu menyadari realitas sebagai makrokosmos dan mikrokosmos akan mengetahui pada tingkat apa rasio yang dimiliki dan mampu memikirkan alam semesta ini. Menurut aksiologi, nilai-nilai berasal dari hukum etika yang bersifat objektif. Menurut idealisme, sikap, tingkah laku, dan ekspresi perasaan mempunyai hubungan kualitas yang baik dan buruk. Pandangan esensialisme terhadap tentang belajar. Menurut esensialisme adalah seorang belajar pada taraf permulaan adalah memahami akunya sendiri, terus bergerak keluar untuk memahami dunia objektif dari mikrokosmos menuju makrokosmos. Menurut realisme adalah belajar merupakan pengalaman yang tidak dapat dihalang-halangi, bahkan harus ada. Pandangan esensialisme tentang kurikulum. Universum mengatakan bahwa pengetahuan tentang kekuatan alam, asal-usul tata surya, dan lain-lain basisnya adalah ilmu alam. Sivilisasi adalah karya yang dihasilkan manusia sebab akibat hidup bermasyarakat. Dengan sivilisasi ini, manusia dapat mengawasi lingkungannya, memenuhi kebutuhannya, dan hidup aman sejahtera. Kebudayaan adalah karya manusia yang mencakup di antaranya filsafat, kesenian, kesusastraan, agama, penafsiran, dan penilai mengenai lingkungan, kepribadian untuk membentuk kepribadian peserta didik yang tidak bertentangan dengan kepribadian ideal. Yang ketiga ada aliran perennialisme.
Perennialisme bisa didefinisikan sebagai suatu aliran atau paham tentang kekekalan. Konsep pemikiran ini adalah Adolf Huxley menyebutkan ada 3 pokok pemikiran filsafat perennialisme dalam bukunya, yaitu yang pertama ada metafisika yang memperlihatkan sesuatu hakikat kenyataan ilahi dalam segala sesuatu. Yang kedua adalah psikologi yang memperlihatkan adanya sesuatu yang memperlihatkan adanya sesuatu yang ada dalam jiwa manusia. Yang ketiga, etika yang meletakkan tujuan akhir manusia dalam pengetahuan yang bersifat transenden. Tujuan pendidikan Islam menurut perennialisme. Penyadaran nilai dalam pendidikan harus didasarkan pada nilai kebaikan dan kebenaran yang bersumber dari wahyu, dan hal itu dilakukan melalui proses penanaman nilai pada peserta didik. Yang selanjutnya ada aliran rekonstruksisionisme. Pada dasarnya konstruksisionisme sepaham dengan aliran perennialisme dalam mengatasi krisis kehidupan modern. Hanya saja jalan yang ditempuh berbeda. Jika perennialisme memilih untuk kembali kepada kebudayaan lama yang telah teruji dan terbukti mampu membawa manusia mengatasi krisis, sedangkan rekonstruksionisme berusaha membina suatu konsensus yang paling luas dan paling mungkin mencapai tujuan utama dan tertinggi dalam kehidupan manusia. Pemikiran aliran filsafat rekonstruksionisme dalam bidang pendidikan. Dalam filsafat pendidikan, aliran ini merupakan suatu aliran yang berbeda yang berusaha merombak tata susunan lama dengan membangun tata susunan lama dengan membangun tata susunan hidup berkebudayaan yang bercorak modern. Aliran rekonstruksionisme ini berkeyakinan bahwa tugas penyelamatan di dunia merupakan tugas semua umat, karena pembinaan kembali daya intelektual spiritualitas yang sehat melalui pendidikan yang tepat dan membina kembali manusia dengan nilai dan norma yang benar. Yang selanjutnya demikian presentasi dari saya, Rizky Kurniawan, dengan nomor induk 20202070015066. Sekian dan terima kasih dari saya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.